pegawai itu atau tim itu seperti ujung tombak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Hanafi, tim Toko Mandi Indonesia. Sahabat Toko Mandi Indonesia, pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang sinergivitas antara pegawai dan owner atau pemilik toko dan karyawannya. Sinergivitasnya seperti apa? Jadi saya akan memulai dengan analogi. Usaha itu adalah sebuah tombak. Ya, ketika kita punya tombak, owner itu adalah bagaimana kita ngayun. Ya, bagaimana kita larinya pengen kenceng, itu berada di ranah owner. Pegawai adalah ujung tombak. Ya, sekenceng-kencengnya owner ngayunkan tombak, ketika ujung tombaknya itu tumpul, maka tidak akan nancep. Ya, hanya tidak akan lancip. Kalau nggak lancip tidak akan bisa nancep. Ya, sekenceng-kencengnya. Ketika misalkan ujung tombak itu kenceng, dari lancip, dari owner ayunannya kurang kenceng, juga dia tidak bisa maksimal lancipnya. Kalau ayunannya kenceng terus ujung tombaknya lancip, maka dia akan nancep dalam. Analoginya seperti itu. Pegawai itu atau tim itu seperti ujung tombak, ya, atau kepala. Kenapa? Karena mereka yang bertemu dengan konsumen, mereka yang tabrakan dengan konsumen. Ketika ada masalah, yang punya masalah mesti adalah pegawai atau tim toko dengan konsumen. Nggak mungkin owner punya masalah dengan konsumen, nggak mungkin, atau jarang sekali, ya. Yang paling berpotensi untuk ada masalah adalah pegawai dengan owner. Ketika konsumen atau pelanggan itu puas, kepuasan yang memberikan adalah pegawai. Nggak mungkin owner bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan. Ya, ketika mereka puas dengan pelayanan adalah dari pegawainya. Maka sinerginya harus kuat. Ya, maka sinerginya harus kuat. Makanya ketika misalkan ownernya itu berada di jauh di sana, atau jauh dengan lokasi toko, masih di luar negeri atau masih di luar kota, mau bikin minimarket, paling tidak harus ada orang kepercayaan atau tangan kanan yang mengelola itu, minimal itu, untuk mengelola itu. Supaya apa? Supaya sinergivitasnya itu ada, benar-benar terbangun. Analogi atau konsep tombak itu bisa benar-benar balance antara bagaimana kita mengayun sama bagaimana ujung tombak itu. Ya, jadi apalagi sekarang itu sharingnya adalah tim itu Gen Z kan, sekarang kan Gen Z, ya, rata-rata pegawai minimarket kan Gen Z, jadi moodnya kan naik turun. Ya, bagaimana kita bisa harus mengelola moodnya, kita harus menerima mereka dengan segala plus dan minusnya gitu. Yang saya lakukan adalah, yang pertama, kita harus mengerti dulu. Kita harus mengerti dulu konsep kepengusahaan atau kewirausahaan, bahwa sebagaimanapun senakal-nakalnya tim, sekurang-kurang bisanya tim itu adalah tim kita atau bagian dari kita. Kalau mereka kurang, berarti ya kita yang kurang mendidik. Kita harus paham konsep itu dulu, ya. Jadi saya selalu ngomong ke tim saya di awal, pas interview atau pas setelah mau naik kontrak atau naik tetap, saya selalu ngomong bahwa prinsipnya kerja di tempat ini adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Ketika kalian sudah melanggar kejujuran, maka otomatis kontrak itu akan terputus. Kejujuran itu bukan tentang 500, 1000, 2000, 3000, 100.000, 1 juta, 2 juta, dan seterusnya. Bukan. Ketika kamu sudah berani melakukan manipulasi, baik itu data, baik itu uang, berapapun rupiahnya, berarti saat itu juga kamu yang sendiri yang memutus kontrak bersama kita. Jadi apapun alasannya kita harus selesai. Gitu. Harus saya sampaikan itu. Yang pertama. Yang kedua, ketika misalkan kamu ada masalah atau ada sesuatu, sampaikan ke saya. Kita ngobrol gitu. Yang ketiga, toko ini itu adalah milik kita bersama. Ketika nanti toko ini bisa berkembang, kamu nanti akan jadi bagian yang bisa mendapatkan keuntungan daripada toko itu. Kadang saya tak buat ada tunjangan leader. Saya buat insentif ketika nilainya masuk. Targetnya masuk, buat insentif. Itu. Jadi anak-anak itu harus diajak, sering-sering diajak ngobrol, sering-sering diajak bicara. Ya, saya itu akan benar-benar sudah klik sama tim itu kalau sudah ketemu lebih dari 1 tahun. Ya, Karena apa? Karena kita kan jarang juga di toko ya. Kalau misalkan dengan OPR, dengan admin itu akan lebih cepat karena sering, intensitas ketemunya sering. Tapi kalau toko itu jarang.
Jadi minimal 1-2 tahun lah untuk kita itu benar-benar bisa tahu mereka yang seperti apa. Ya, saya akan menyarankan bahwa ketika owner buka toko minimal harus ikut terjun langsung ke tokonya. Ya, supaya tim toko ini benar-benar copy paste. Karpe sampean iki piye begitu. Akan copy paste, cepet. Minimal 3 bulan awal harus benar-benar terjun langsung. Jadi biar copy pastenya enak. Ya, jadi biar anak-anak itu menjadi mulut sampean, anak-anak itu menjadi muka, menjadi wajah sampean, menjadi telinga sampean, menjadi sampean begitu. Jadi anak-anak itu adalah menjadi wakil saya gitu. Makanya harus benar-benar sering-sering ketemu di awal. Bagaimana cara kita mendidik, beda dengan dulu. Dulu itu dimarah-marahin, saya itu ingat dulu 2009-2010 mulai kerja, dimarah-marahin, dimaki-maki, ngomongin kasar, kenceng, itu besok ya tetap kerja karena butuh kerja. Sekarang enggak seperti itu konsepnya. Bukan karena mental generasi Z atau anak-anak ini turun, enggak, bukan masalah itu ya, tetapi adalah seiring berjalannya waktu, kebenaran yang lalu belum tentu benar dipakai saat ini ya. Sekarang kemudahan informasi sudah mudah dicapai. Anak-anak itu nggak bisa kita tekan seperti itu ya. Mereka itu kita lebih seneng kita anggap sebagai sahabat, sebagai teman. Generasi Z itu seperti itu. Kalau dulu ya memang gapnya seperti itu dulu, sekarang nggak bisa. Bukan karena mentalnya yang turun, downgrade ya, enggak, jangan salah, bukan ya. Anak-anak zaman sekarang muda-muda itu sudah bisa banyak mengetahui banyak hal ya. Jadi jangan pernah menganggap bahwa Gen Z itu adalah gen yang paling buruk atau paling rendah, enggak. Tapi zamannya beda. Zamannya jenengan sama bapak jenengan juga beda, zamannya bapak jenengan dengan kakeknya juga beda, dengan ibunya juga beda. Setiap zaman berbeda ya. Gen Z ini mempunyai banyak kelebihan. Banyak sekarang orang usia 20 tahun, 22 tahun sudah pencapaiannya luar biasa, sudah banyak. Sehingga cara didiknya yang berbeda. Mereka lebih senang, lebih suka dianggap sebagai sahabat daripada dianggap sebagai pegawai atau pegawai atau karyawan. Makanya saya pun sering sekali menyebutnya namanya adalah tim. Ya, kita itu tim. Kita itu bagian dari tim. Ya, seandainya kita itu tim, hanya saya yang mengemudikan tim ini gitu. Jadi cara pendekatannya begitu, sahabat Tokoman Indonesia. Jadi sahabat Tokoman Indonesia jangan pernah berpikir bahwa ketika bikin minimarket atau bikin usaha apapun bisa maju, bisa lancar ketika SDM atau tim kita itu kurang maksimal. Ketika toko kita konsultan itu sifatnya hanya ngajarin saja. Ya, kita itu konsultan adalah sebagai Google Maps saja. Sampean punya tujuan ke Surabaya, kita sebagai Google Maps saja. Nek lewat tol, estimasi 5 jam, nek bayar tolnya sekian, habis bensinnya sekian. Kita hanya di batas itu. Ngasih ngerti seperti itu. Ya, tujuan Surabaya itu jenengan yang harus, dengan siapa mau ke situ juga harus jenengan yang memutuskan itu. Makanya ketika tim TMI melakukan rekrutmen nanti akan atau interview, nanti harus ada interview kedua dengan owner. Ya, harus ada owner. Interview nggak harus jenengan ngobrol, tapi jenengan datang ke toko melihat anak-anak kinerjanya seperti apa, cocok nggak dengan saya, pas nggak dengan saya begitu. Ya. Seperti itu dulu sharingnya. Sebenarnya banyak nih masalah ini tuh, banyak sharingnya karena berbagi pengalaman atau berbagi inspirasi atau berbagi tips tentang kepegawaian ini. Sudah hampir 10 menit ya. Jadi sementara itu dulu. Barangkali nanti ada komentar, pertanyaan atau apa yang belum saya sampaikan mau ditambahi silahkan. Kita di sini bebas. Kita di sini pokoknya sharing ya. Sharing bagaimana kita bisa menjadi pengusaha yang baik gitu. Sama-sama saling berbagi ilmu ya. Saya 10 tahun menjadi karyawan, saya 10 tahun dipimpin orang, sekarang saya 5 tahun memimpin banyak orang, sehingga kita perlu banyak sharing seperti ini. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa pengetahuan itu dalam bisnis, kebenaran hari ini belum tentu adalah kebenaran esok hari. Makanya kita perlu sharing, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.